Di Bali ini pengurangan lahan pertanian itu sangat masif. Bahwa di Bali itu ternyata lulusan SMA, SMK Ya. itu masih kurang lebih 30%-an yang melanjutkan kuliah. Jadi, perlu diketahui bahwa BIM University ini adalah kampus yang inklusif. Kita tidak membedakan suku, kita tidak membedakan agama, semua kita ada. Welcome to Big Impact. Ketemu lagi sama Fahmi Agelan dari BIM U Studio, salah satu dosen di BIM University. Hari ini yang sangat spesial, saya kedatangan tamu yang saya tunggu-tunggu nih, udah lama banget nih untuk datang ke podcast ini. Tanpa panjang lebar, Dr. Ismoyo Sumarlan, M.Par CHIA ya. Oke, terima kasih Pak Ismoyo udah hadir di pagi hari ini. Pak Ismoyo, boleh dong kenalin Pak Ismoyo nih di BIM University sebagai apa dan gimana? Boleh Pak Is, silakan waktunya. Terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat senang nih bisa ketemu di sini di podcast ini. Saya Ismoyo Sumarlan, Rektor ITBM Bali yang insya Allah segera akan bermetamorfose jadi BIM University. Dan kita di BIM University sangat bahagia, sangat bangga karena didukung oleh teman-teman yang hebat seperti Mas Fahmi dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita bisa flying to the moon. Amin. Bisa langsung terbang ke seperti cita-cita kita membawa BIM ini setinggi langit, Pak. Iya. Jadi, Berarti kalau dari Pak Is nih, Pak Is itu apa sih? Coba kita perkenalkan BIM University buat teman-teman di luar juga. Kok bisa merger nih dengan ITBM? Kan kalau dari informasi adalah bahwa ini pertama kali ya merger dengan industri gitu ya. Apa boleh tolong kasih kisi-kisinya kenapa BIM ini akhirnya berada di Bali ya, dan kenapa juga harus kuliah di sini? Ya, terima kasih Mas Fahmi. Ini perjalanan yang sangat menarik untuk kita. Firstly, kita itu di namanya Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali. Kampusnya ada di Kabupaten Jembrana, dekat di Gilimanuk. Dalam perkembangannya, kita ingin mengembangkan Muhammadiyah International University. Potensinya yang ada adalah di Bali, karena everybody knows that di Bali adalah jendela dunianya Indonesia. Bahkan betul. ada orang taunya Bali, Indonesia nggak tahu. Gitu. Where you from? Indonesia. Di mananya Bali katanya. Jadi itu yang membuat Muhammadiyah ingin mempunyai internasional university. Dan qadarullah kita mendapatkan partner yang sangat baik, sangat bagus, Hasnur Group. Kita berkolaborasi untuk membuat International University di Bali. Dan ini kita tahu bahwa ini first projectnya Muhammadiyah, Pak. Yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan saya yakin bahwa kedepannya ini akan dibuat juga di tempat-tempat lain. Tapi kita akan tunjukkan bahwa BIM University memang sesuai dengan keinginannya Hasnur dan juga keinginannya Muhammadiyah. Dan ini proses dalam perjalanan kita ke depan. Kita saat ini di ITBM ada 3 prodi dan nanti akan tambah 4. Jadi kita ada 7. Apa aja tuh Pak prodi-prodinya kalau boleh Prodi tahu? yang di ITBM ada bisnis digital, ada kewirausahaan, ada teknologi pangan. Nanti tambah 4, ada manajemen, ada hukum, ada teknologi informatika dan sistem informatika. Itu saya rasa sangat bisa memenuhi kebutuhan, keinginan anak-anak muda dan juga keinginan daripada pemerintah. Kenapa di situ saya sampaikan ada juga keinginan pemerintah, ada teknologi pangan. Karena saat ini dunia perlu ketahanan pangan. Jadi kita mencoba membantu bukan hanya pemerintah Indonesia, tapi membantu dunia. Betul. Bahwa ketahanan pangan ini salah satu faktor yang sangat penting. Bisa, apalagi di Bali ya, kalau misalnya nggak usah jauh-jauh dulu ke dunia. Di Bali ini pengurangan lahan pertanian itu sangat masif. Karena dibangun jadi hotel, jadi villa, jadi tempat-tempat pariwisata.
Dan kalau tidak ada teknologi pangan, teknologi pertanian yang bisa menghasilkan luasan yang kecil tapi kuantitas produksinya banyak, kita akan kelabakan di Bali ini. Jadi akan ketergantungan pangan dari luar Bali sangat tinggi. Dan kami sudah sempat komunikasi dengan pemerintah Bali, bahkan Gubernur Bali sempat datang ke kampus kita menyampaikan bahwa kita mendukung rencana programnya Bali. Salah satunya juga ini sangat menarik bahwa di Bali itu ternyata lulusan SMA, SMK itu masih kurang lebih 30%-an yang melanjutkan kuliah. Hanya 30% anak-anak SMA yang melanjutkan kuliah. Kuliah SMA, SMK, karena kita tahu di Bali banyak yang setelah lulus, saya mau kerja. Nah, memang lapangan pekerjaannya banyak di pariwisata. Bahkan yang kerja di luar itu banyak juga Pak, ada 20 ribuan. Yang ke kapal pesiar, yang di mana-mana itu banyak banget di Bali. Dan memang hospitality attitude-nya di anak-anak Bali itu udah terbentuk. Jadi waktu dia masuk ke kapal pesiar ya sangat diterima dengan pasar di sana Pak. Dan itu yang membuat saya juga bilang ke Pak Gubernur bahwa kita siap, sehingga kita memberikan beberapa program beasiswa untuk masyarakat Bali. Jadi perlu diketahui bahwa BIM University ini adalah kampus yang inklusif. Kita tidak membedakan suku, kita tidak membedakan agama, semua kita ada. Semuanya ya. Semuanya, jadi inklusif. Jadi welcome to BIM University untuk all the young people di Bali lah. Jadi apa nih kayak magnetnya BIM untuk teman-teman SMA ya yang mau lanjut kuliah? Gimana nih merubah pola pikir mereka bahwa kalian bisa loh kuliah dulu di Bali, habis itu mau keluar negeri juga nggak apa-apa gitu, misalnya kayak gitu. Apa yang menjadi magnetnya BIM University yang membuat anak-anak ini bisa berubah pikiran untuk oke, saya lanjut kuliah dulu dah. Kan tadi kan sudah terbentuk Pak ya, bahwa mereka dari SMA lanjut lanjut untuk kerja kan ya. Apa yang menjadi magnetnya BIM Pak? Kalau kita lihat memang anak lulusan SMA memang ada kemungkinan dua, ngelanjutin kuliah atau dia kerja langsung. Sebaliknya di kampus, lulusan kampus itu ada kemungkinannya 3 Pak. Satu, dia ngelanjutin S2 dan kita menyiapkan ini Pak, peluang-peluang anak-anak yang lulusan BIM. Ini tadi pertanyaan Mas Fahmi, magnetnya BIM ini apa? Satu, yang mau kuliah nanti S2, S3, kita punya peluang sangat besar. Saya 2 bulan, 3 bulan yang lalu dapat kesempatan untuk jalan ke 3 negara, ada Austria, ada Ceko, dan ada Hungari. Dan mereka menawarkan kita Pak, untuk lulusannya kita, untuk mendapatkan beasiswa S2, S3 di sana. Wow, beasiswa full nih Pak? Beasiswa full plus dengan living cost. Wow. Yang sudah MOU dengan kita itu Hungari. Jadi yang kita kirimkan ke sana, yang menanggung itu bukan pemerintah Indonesia, bukan LPDP, tapi pemerintahnya Hungari. Ini Budapest Pak ya? Budapest itu beautiful city Pak. Budapest itu dibagi 2 kota, dibelah dengan sungai. Nama kota yang satu Buda, yang satu namanya Pest Pak. Jadi Budapest. Jadi itu Eropa yang nuansa Asianya sangat kental juga di sana. Eropa dengan nuansa Asianya sangat kental. Jadi orang Asianya banyak dan dia Turki juga pernah menguasai Hungari kurang lebih 100 tahunan. Jadi suasananya sangat, dan pendatang atau imigran tidak terlalu banyak. Jadi suasananya sangat nyaman, aman di sana. Itu yang salah satu, dan kami sudah ketemu dengan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di sana. Saya bilang bahwa tolong nanti kalau ada anak-anak Bali, anak-anak Indonesia yang saya rekomen, tolong pendampingan mulai dari pendaftaran sampai waktu dia seleksi. Jadi segitunya kita hubungan kita. Belum nanti kita dengan kampus-kampus yang lain. Saya sudah sempat hubungi kampus di Cina, di Taiwan, kita di Jepang. Jadi kesempatan, jadi silahkan gabung dulu nih di BIM dulu. Nanti yang mau kuliah lagi kita udah ada peluangnya ke sana. Yang kedua, setelah kemungkinan anak S1 itu kuliah S2, yang kedua setelah lulus
dia cari pekerjaan, Pak. Nah, di BIM ini kita dengan Hasnur udah punya kesepakatan, Iya. istilahnya namanya KIK, Kuliah Ikatan Kerja. Kuliah Ikatan Kerja, KIK ya. KIK, kalau Oke. bahasa simpelnya seperti itu. Jadi nanti akan tes bakatnya seperti apa, nanti dia mau masuk ke perusahaan di bagian apa itu udah kita siapin sana. Terus yang Oke. ketiga, yang mau bisnis. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang sudah menyiapkan. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa kita di kewirausahaan bahkan sudah mengikuti student-trainer competition tingkat nasional. Itu ada yang juara 2, juara 3, juara 4. Udah 3 tahun ini. Yang dulu pertama juara 3, tahun lalu itu juara 2 dengan juara 4. Jadi sudah terbukti bahwa kita untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional sudah terbukti. Dan anak-anak ini yang sekarang udah ada di semester 6 dan sebagainya, itu tidak perlu buat skripsi. Tapi kalau mereka mau ya silahkan. Tapi kita tidak mengarahkan mereka untuk buat skripsi. Kita buatin sistemnya project. Dan ini sudah dimulai. Nanti kalau misalnya mau ada yang tanya bagaimana, ada satu mahasiswa kewirausahaan semester 6 ini sedang buat project untuk buat kafe. Kafe dengan investasi kurang lebih 50 juta, dia buat di rumahnya dia, di garasinya dia, dengan konsep branding yang bagus, dan dia sudah menyiapkan menjadi barista. Dia udah sekolah barista kurang lebih 1 tahun juga. Wow. Jadi itu salah satu. Jadi yang tadi saya sampaikan, silahkan gabung dengan BIM. Kami akan menghantarkan kalian apa maunya kalian. Yang tadi satu mau ngelanjutin S2, yang kedua dia mau kerja, yang ketiga dia mau bisnis. Jadi lengkap banget ya di BIM ya, lengkap banget. Jadi buat menjawab kecemasan orang-orang yang takut abis SMA, gue mau kuliah tapi kuliahnya kemana, nggak tahu jurusannya. Ada juga yang biasanya pas sudah kuliah kok saya salah jurusan, ternyata enggak, di BIM itu malah diarahkan sampai S2-nya pun kalau misalkan ada opportunity ke luar negeri, ada Eropa, ada Cina, ada Asia. It's really good. Jadi kenapa kamu ragu-ragu lagi gitu loh untuk kuliah di sini kan? Nah, Pak Is, apa sih yang bikin beda kampus BIM nih? Kampus BIM itu dengan kampus yang lainnya ada di Bali. Kira-kira apa aja Pak Is? Physically, kampus kita one of the best di Bali. You have to come to BIM University to check the facilities ya. Kita lihat ada smart class semuanya, ada touch screen boardnya kita semuanya. Bahkan kemarin kita Pak Wamen, Pak Wakil Menteri Kementerian Ristek datang ke kita, surprise dia karena di kampus-kampus lain mungkin ada tapi tidak semua. Di kita semua kelas tuh smart class. Semua kelasnya smart class ya. Di Gajah Mada, yang universitas, tapi di tempat-tempat lain mungkin dari 100 kelas mungkin baru 50% yang smart class. Tapi kita semuanya sama dan tematik. Jadi kita beda. Jadi kalau misalnya kita bosan kuliah hari Senin kelasnya formal, besok Selasanya kita ke kelas yang tematik, yang santai, yang bisa ngobrol dan sebagainya. Ada yang klasik, ada yang modern. Pokoknya estetik lah ya. Kelas kita tuh estetik banget gitu loh. Nah, ini kan bakal didengar nih Pak Is nih sama seluruh Indonesia ya, karena ini kan kita digital ya, ada YouTube dan Spotify. Pak Is, terakhir nih pertanyaan saya adalah, banyak orang-orang yang misalkan mau kuliah ke Bali itu dari luar Bali ya, agak mikir, kok Bali kan tempat liburan, kok kuliah gitu loh. Menjawab kecemasan orang tuanya lah gitu kan, kayak wah Bali ada yang beda lah ya, beda pendapat, beda pikiran tentang Bali tuh kayak ini mah tempatnya happy lah, tempatnya liburan toh. Kalau kuliah tuh ya harusnya di tempat yang lain, bukan di Bali. Nah, gimana tuh menjawab pertanyaan itu Pak Is kira-kira? Bali ini malah kita mendapatkan 2 manfaat langsung. Kita dapat kuliahnya, yang kedua tiap weekend kita bisa enjoy jogging di pantai dan sebagainya. Saya ngalamin waktu saya kuliah di Australia, di Western Australia, di Perth, sama Pak. Tempatnya itu sangat indah. Jadi ada Swan River-nya, jadi sekolah ya kuliah memang kita target kita kuliah di sana. Tapi waktu kita sedang jenuh tuh, kita butuh refreshing, tinggal kalau di Bali dari kampus ke Pantai Kuta 15 menit, 20 menit sepeda motor, taruh, habis itu kita jogging, kita jalan dan sebagainya. Dan jangan salah bahwa Bali ini is international population.
Kalau misalnya di Jogja kita sebutnya Indonesia Mini karena semua penduduk di seluruh Indonesia ada di Jogja, Student City. Tapi kalau di Bali levelnya lebih gede, Pak. International City. Karena semua negara, orang Australia ada, orang Rusia ada, semuanya ada. Dan ini kesempatan, jadi jangan cemas Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya mau mengirim ke anaknya ke Bali, kita komunitas sangat bagus. Masing-masing punya, yang Muslim punya komunitas Muslim, yang Kristen punya komunitas Kristen, yang Hindu juga dia juga kental dengan budayanya. Ya tergantung kitanya ya. Betul. Saya selama di Bali saya udah 36 tahun, anak-anak saya juga bahasanya survive, nggak ada masalah dan dia bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan sekarang juga sukses. Jadi role model kalau misalnya kecemasan silahkan please call me. Pak Ismoyo gimana menghantarkan anaknya sampai sudah selesai lah, sukses ya beda ini ya, tapi sudah sampai selesai dan dia bisa menjalani hidupnya dengan nyaman. Ya artinya memang jadi kuliah di Bali ternyata bisa membuat si anak-anak tuh malah lebih giat belajar ya. Mungkin kalau di Jakarta berangkatnya macet sampai salah dapat pelajaran yang berat banget gitu kan, pulang dari kampus macet lagi, mau nongkrong tuh nunggu kayak seminggu sekali apa nunggu libur gitu ya, pengen healing, pengen apa. Ternyata kalau di Bali tuh akan lebih enak. Kayak saya pun pagi-pagi sebelum ngajar gitu, sebelum ke kelas jam 6 pagi bangun ke Sanur, jogging, jalan-jalan, bisa pulang karena deket banget kan ya. Kalau mau ke gunung bisa ke Kintamani kalau weekend, jadi ya sangat enjoy banget, jadi relax belajarnya ya nggak sih Pak Is? Oke, kalimat terakhir apa Pak Is? Ada apa nih yang mau diomongin ke teman-teman semuanya kira-kira? Iya, sekali lagi kepada masyarakat Indonesia, bahkan sebetulnya Pak Fahmi, kita udah approach ke beberapa overseas university to send the student to Indonesia, to Bali. Jadi saya mengajak kepada semua masyarakat Bali, nasional, internasional, please come to Bali dan cek dulu Pak. Kampusnya kayak apa? Kalau bahasa slangnya seeing is believing, Pak. Baru lihat, baru tahu, baru percaya. Kalau misalnya kita ngomong-ngomong omon-omon aja, omon-omon belum tentu. Tapi seeing is believing. Jadi silakan datang ke, terutama yang di Bali, yang di Indonesia waktu family trip atau family holiday sedang ke Bali. Betul nggak sih itu? Silakan datang ke BIM. Silakan lihat fasilitas yang ada. Silakan ketemu dengan saya, silakan ketemu dengan Pak Fahmi dan dosen-dosen yang lain. We promise to bring your kid for the next good future. Ininya. Jadi saya dengan teman-teman sangat optimis, sangat semangat untuk membawa BIM ini flying to the moon. To the moon lagi kan ya. Oke, Pak Is, terima kasih banyak hari ini. Dan guys, sampai jumpa lagi nih di episode selanjutnya yang akan memberikan inspirasi juga buat kalian dan hal-hal yang lebih informatif pastinya. Sampai ketemu di channel selanjutnya. Channel selanjutnya lagi episode ya. Ini episode selanjutnya. Saya masih suka salah ngomong sih Pak. Ya malum host baru ya. Terima kasih, mucho gracias, bye-bye. Bye. Welcome